Halo kawan retas, kembali lagi bersama saya Azam. Dan saya Razan. Selamat datang di Retas Channel. Kali ini kita mau bahas apa ini? Oke, di episode kali ini kita akan bukan membahas sih, lebih tepatnya kita akan mengulas 6 bulan pertama di tahun 2021 ini ada kejadian apa aja sih di Indonesia itu? Kejadian serangan di siber. Indonesia ya? Iya betul, khusus di Indonesia. Kejadian apa, korbannya siapa, penyebabnya apa. Nah, kita akan membahasnya di sesi kali ini seperti itu. Walaupun sudah di Instagram juga ada Ya, di Instagram kan kita sudah ada pembahasan tuh, tapi kan masih sedikit itu Zam. Ya. Jadi kita coba menguliknya di sinilah kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Oke, kasus yang pertama ada kasus yang dialami oleh Universitas Diponegoro, tepatnya waktunya di Januari 2021. Kasusnya adalah kebocoran data mahasiswa Undip dari 2010 dan 2017. 2010 sampai 2017 maksudnya. Korbannya adalah mahasiswa dan mahasiswi Undip, dan data yang bocor adalah data pribadi mahasiswa, jalur masuk, email, username, password, dan data akademik lainnya. Penyebabnya adalah hash password yang kurang tepat karena mereka pakai fast hash, dan ini tidak pas untuk suatu platform yang menggunakan password di dalamnya. Untuk ini menurut Mas Razan gimana? Ya gimana ya, kalau untuk kasus yang pertama ini kan Universitas Diponegoro Semarang ya, ini terjadi di bulan Januari 2021, awal tahun, dimana di akhir tahun kan kita berharap semoga di tahun depan tidak ada kejadian yang menimpa instansi atau perusahaan gitu kan, tentang kejahatan siber seperti ini. Ternyata di awal tahun kita sudah disajikan dengan kasus seperti ini ya. Masalahnya sudah 7 tahun ya, maksudnya dari 2010 sampai 2017 itu kan lama itu. Dan jumlahnya banyak loh. Berapa kok? Kan dari 2010 sampai 2017 ada sekitar 125.000 data mahasiswa. Nah itu apa ya, mungkin kalau dari kita ya menanggapinya selama itu gimana sih sebenarnya bentuk evaluasinya ya dari tim internal mereka sendiri, tim IT-nya. Terus juga penggunaan fast hashing tapi di platform yang di dalamnya ada data sensitifnya, ada passwordnya itu juga cukup riskan ya. Lebih baik sih mending pakai yang, kalau yang sebenarnya sih pakai slow hashing ya, kayak bcrypt, mcrypt, argon 2 gitu kan. Itu lebih aman gitu loh kalau kita menyimpan data sensitif di dalamnya. Atau kita juga enkripsi seperti itu. Ya ini saran aja sih ke depannya, semoga segera diperbaiki. Betul nggak sih? Kalau enggak kan ini bisa dimanfaatkan loh, ada data pribadi mahasiswa kayak ini gitu kan. Ada data pribadi mahasiswa, kita mungkin bisa diambil datanya dari dimana tempat tinggalnya. Nah betul. Data orang tuanya, pekerjaannya, gajinya, terus ada email mahasiswa juga. Betul. Nah ini bahaya sih, bahayanya sebenarnya nggak cuman untuk mahasiswa itu sendiri, tapi berarti lingkup keluarganya juga ini terancam ya. Kan jadi tahu gitu loh rahasianya seperti apa. Terus juga tahu ini ya, mungkin wah ternyata temanku ada yang dapat E nilainya. Ini kan ada data akademiknya. Ada data akademiknya kan. Waduh ini bahaya juga sih kalau kayak gini kan. Ya semoga kedepannya diperbaiki lah ya. Terus juga karena apa ya? Karena ketika ada satu yang bocor gini Zam, biasanya itu memancing pihak-pihak lain untuk mencoba, jangan-jangan ini ada celah juga nih di sini, ada celah juga di sini. Nah ini semoga untuk kampus-kampus ya, nggak cuma Undip, semua kampus yang ada di Indonesia lebih memperhatikan keamanan sibernya ya. Nah betul, sistemnya dicek lah, paling nggak ada penetration testing kayak gitu ya. Oke kayak gitu sih. Kita lanjut ke kasus yang kedua ya Zam. Kasus yang kedua. Oke, kasus yang berikutnya ini terjadi di bulan Maret 2021. Ini menimpa Exim Bank Indonesia. Mungkin beberapa masyarakat kurang mengenal ya Exim Bank itu apa. Cuman ini salah satu bank besar sih di Indonesia, ekspor impor ya. Nah, kasus yang terjadi ini, si Exim Bank Indonesia ini menjadi korban dari ransomware Zam. Jadi ada ransomware namanya DarkSide
dia berhasil melumpuhkan sistem dari bank tersebut. Walhasil ada kurang lebih sekitar 15 juta data sensitif berhasil dicuri. Datanya apa aja? Ini ada data personal pelanggan, detail perjanjian, informasi aktivitas perusahaan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kerugiannya sih ditaksir pasti besar sih, puluhan juta sampai ratusan juta ya. Oh iya pasti. Ini menurutmu gimana nih dengan kasus seperti ini, Sam? Kalau menurut saya ini kan yang karena ransomware ya. Ransomware Iya, kan mungkin nggak terjadi langsung. Oke. Jadi kalau ransomware kan ada dari SDM-nya juga. Iya, faktor SDM sih ya. dari SDM. Mungkin bisa kelalaian dari misalnya ada email, sembarangan buka email. Oh Kan iya, betul. Ransomware kan menyerangnya lewat email atau link yang dibuka secara tidak. Dia pasti ini ya, membutuhkan penghubung ya. Ya, Jadi nggak mungkin kayak langsung ransomware nyerang itu nggak mungkin ya. Karena kan kalau secara prosedurnya itu kan dia masuk lewat penghubung itu, lalu dia dapat filenya dienkripsi, akhirnya pemilik file aslinya mereka nggak bisa ngakses file tersebut, seperti itu kan. Nah ini mungkin ya saran untuk perusahaan-perusahaan ini agar terhindar. Mungkin kalau bukan terhindar sih, mengurangi lah kemungkinan ya. Ya mengurangi. Itu bisa, kalau bisa sih rutin ya untuk melakukan backup ya. Ya, Backup itu rutin, terus juga monitoring. Karena untuk mengembalikan data seperti ini juga sangat besar ya biayanya yang dibutuhkan. Belum lagi untuk forensiknya, terus juga ini kan berpengaruh ke reputasi perusahaan. Terus juga macam-macam lah ya, ransomware itu mereka kadang juga minta tebusan. Ya benar. Padahal Dan belum tentu kalau sudah ditebus dikembalikan datanya. Nah itu, pokoknya ya jangan sampai lah kena ransomware seperti itu. Jadi SDM itu juga dipersiapkan. Dan juga ini ya, tambahan informasi, ransomware ini bagian dari malware. Jadi malware itu sendiri kan ada banyak ya, Zam ya. Apa aja? Ada ransomware, ada juga spyware ya. Nah itu, jadi kita harus berhati-hati lah ini karena memang masih menjadi momok ya, masih menjadi apa ya? Ya seperti itulah ancaman buat perusahaan-perusahaan. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya. Kasus ketiga. Kasus yang dialami oleh BPJS pada bulan Mei 2021. Kurang lebih sebanyak 270 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual dalam sebuah forum jual beli online. Data tersebut disinyalir berasal dari data BPJS. Nah, data yang dijual antara lain nomor KTP, nomor handphone, nama lengkap, alamat lengkap, keterangan lain seperti jenis kelamin dan status lainnya. Pemerintah pusat juga melakukan investigasi mengenai permasalahan ini. Ini ya waktu itu gencar sekali ya ini berita ini. Seingat saya itu waktu itu sampai ramai, ada juga dari salah satu kayak organisasi gitu, komunitas, mereka mau menuntut pihak BPJS ini karena ini data yang sensitif ya. Apalagi ini waktu itu selain ini ya, data-data yang disebutkan ini ada juga beberapa data lain yang ikutan dijual, yang itu mengindikasikan data ini berasal dari BPJS, kayak status kesehatan dan lain-lain seperti itu sih. Dan yang paling mengerikan ini dari jumlahnya. Oh iya betul. Jumlahnya ini hampir satu Indonesia ini 270 juta itu. Makanya itu. Ini sempat ini ya, makanya pemerintah sampai turun tangan ini ngecek ini ya. Ya ini sebuah tamparan sih sebenarnya ketika Indonesia ini kan mereka punya lembaga-lembaga ini yang menggencarkan tentang keamanan siber seperti itu ya. Tapi ternyata BPJS sendiri yang itu merupakan perusahaan atau lembaga yang besar yang dipercaya oleh masyarakat ya, malah terjadi seperti ini ya. Itu sangatlah disayangkan waktu itu. Makanya sampai dituntut dan lain-lain. Ini memang istilahnya, kalau blunder ya kita nggak tahu ya ini gimana di dalamnya. Mungkin
masalahnya kan kalau sampai bisa tercuri ini kan banyak sekali ya celah-celah di dalamnya. Apakah memang ini sistemnya yang sistem lama nggak diperbarui atau mereka memang tidak melakukan monitoring. Cuman waktu itu sampai berkali-kali Kominfo itu bikin kayak apa ya, surat apa ya, konferensi pers gitu loh, 2 kali mungkin membahas tentang peristiwa kebocoran ini. Cuman ya masih nggak bisa apa ya, memuaskan hati masyarakat lah. Masalahnya kayak gini loh, apalagi kalau ada data riwayat kesehatan itu kalau sampai bocor ya lumayan ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ke kasus berikutnya ya. Ini kasus keempat. Ini yang dialami oleh Pemkab Magelang pada bulan Juni 2021. Ini lucu sebenarnya kasus ini, Jadi mereka ini waktu itu dari pihak Pemkabnya itu di websitenya itu ingin menampilkan kayak transparansi data gitu loh. Transparansi data penduduk mereka segini. Ya mungkin karena salah satunya tentang mereka ingin mendigitalisasikan lah. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka ini sudah melek digital. Nah, cuman blundernya adalah ada beberapa data sensitif yang ikut terekspos. Nah, itu kan jadi bumerang juga ya. Itu waktu itu malah ya, cuman waktu setelah ini viral itu sudah dihilangkan sih waktu itu, sudah dihapus. Jadi kalau dari yang lain-lain ya, ini ada penyebabnya, ada pihak ketiga yang menyebabkan kebocoran data atau menjual. Lah ini murni kesalahan. Nah itu. Menurut saya ini ya apa? Edukasi masyarakat Indonesia ini masih kurang di bidang keamanan cyber gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Itu jadi kayak mungkin niatnya sih bagus. Nah, makanya itu. Cuman apa aja yang bisa ditampilkan dan apa aja yang harus disembunyikan itu masih kurang ya itu ya. Iya, itu makanya mungkin edukasinya kurang apa dari masyarakat Indonesia beberapa. Ya, betul. Jadi waktu itu malah berujung dibully sih waktu itu. Kalau waktu kita lihat ya, kita ikuti kasusnya. Nah, cuman ini tetap harus menjadi ini ya, pelajaran untuk kita. Karena ya itu tadi faktor SDM kan kita nggak tahu maksudnya bisa aja nggak cuman Pemkab Magelang, ini Pemkab Magelang ini yang ketahuan. Mungkin ada lagi yang lain, instansi lain juga mereka mencoba untuk mulai digital, ternyata datanya kebablasan yang diekspos seperti itu. Oke, ini kasus selanjutnya. Kasus kelima. Kasus yang kelima ada dari kasus yang dialami oleh BRI Live pada bulan Juli 2021. 2 juta data sensitif dari pengguna BRI Live dan 463.000 dokumen perusahaan dikabarkan bocor. Data tersebut berisikan KTP, kartu keluarga, NPWP, foto buku tabungan, akta kelahiran dan kematian, surat tentang status kesehatan. Data tersebut juga ditawarkan di situs jual beli online dengan harga 100 juta rupiah. Dilansir dari akun peneliti keamanan cyber @itsrock, terdapat setidaknya 25 sistem di perusahaan tersebut memiliki celah. Ini ya, 25 sistem ya. 25 loh. Wow. Nggak bisa dihitung pakai ini ya. Ini 10 maksimalnya. Iya. Sama kaki aja. Juga nggak bisa ya. Ini tamparan yang sangat keras ya ini. Dan baru-baru ini juga ya. Baru sebulan yang lalu ini ya terjadi. Ini tadi udah ada instansi akademik, ada instansi pemerintahan, ada ini juga ya, kesehatan ya. Terus bank. Ini asuransi. Aduh, ini macam-macam. Ini juga 2 juta data sensitif ya, termasuk data dokumen perusahaan juga. Nah, ini kan kalau seumpama didapatkan oleh kompetitor ya lumayan ya. Ini belum pakai datanya ini. Betul. Komplit juga datanya ini ya. Betul, komplit ini. Ada ini sih kalau dijual ya bisa jadi dengan kondisi seperti ini mungkin akhirnya ada pemalsuan KTP, ada juga pemalsuan data-data yang lain ya dibuat untuk
aktivitas yang jahat mungkin akhirnya Iya. ya kasihan juga seperti itu. Terus juga ini dijual harga 100 juta rupiah. Aduh, ini sebagai instansi sudah jatuh tertimpa tangga pula ya seperti ini ya. Ini reputasi turun, terus juga harus bayar dan lain-lain seperti itu. Ini kalau menurut Azam nih apa yang bisa ditangkap dari kasus ini nih? Ya gimana ya? Ini kalau dari yang contoh ya KTP, untuk KTP misalnya, jadi ada kejadian itu mau vaksin, Oh iya betul. tahu kan? Iya. Mau vaksin, jadi dia mau vaksin pakai KTP, ternyata KTP-nya sudah dipakai orang. Waduh, bisa Untuk jadi. vaksin. Apakah karena ini ya kita juga nggak tahu ya ini. Ya. Tapi kan namanya kejahatan itu kan kalau ada kesempatan pasti Nah, dimanfaatkan seperti itu. Ya itu dari KTP aja loh. Ini Ya, ada juga ini banyak ini. foto Ada- buku tabungan, Ada akte kelahiran juga ini. kelahiran dan kematian, status kesehatan. Wah ini. Kartu keluarga ini, satu keluarga kena ini. Waduh, ya ini rawan sekali. Nah ini mungkin dari berbagai kasus ya yang kita lihat selama 6 bulan ke belakang. Bukan 6 bulan sih, ternyata ini selama 7 bulan ke belakang nih, ini, sampai Juli ini mungkin karena berbagai faktor ya, ternyata ada yang dari SDM-nya atau ternyata sistemnya. Ya kalau saran dari kita sih, karena kita melihat ke depannya ini masih banyak terjadi serangan-serangan yang serupa ya Zam ya. Ini kan bisa kayak serangan dari malware, ada juga serangan dari hacker-hacker ya. Kita juga sempat merilis, kita membuat namanya honeypot itu. Jadi kita bisa tahu ini serangan dari mana dan apa aja yang dicoba untuk masuk seperti itu. Dan itu masih banyak memang yang menyerang ini ya instansi di Indonesia. Dan ini ya kurang melek akan pengetahuan dari apa, serangan cyber gitu. Mungkin Nah, betul. dari keamanan cyber itu mungkin kurang melek Nah, menurut saya orang Indonesia. ya betul. Maka dari itu kita sih menyarankan terus ini ya melakukan research ya tentang celah-celah terbaru, terus juga kemungkinan eksploitasi yang terbaru seperti apa, atau bisa berkonsultasi juga ke yang lebih expert lah ya. Karena apa ya, dinamis ya, pergerakannya cepat kalau untuk terkait serangan siber ya, kejahatan itu cara-caranya tuh semakin berkembang gitu kan. Semakin banyak ya caranya. Nah betul. Terus juga jangan lupa melakukan monitoring, penetration testing ya, walaupun memang yang dibutuhkan itu ada kan namanya sertifikasi ISO 27001 ya, itu tentang keamanan sistem Zam. Cuman ya itu kan nggak cukup sampai itu aja, banyak hal-hal lain yang juga harus diperhatikan untuk menghindari hal seperti ini. Kayak gitu sih. Ada tambahan lagi mungkin Zam? Mungkin cukup Ya. dari 5 kasus ini. Nah ini nanti kita akan lihat ya, Agustus sampai Desember ini ada kasus apa Apakah lagi? ada kasus lagi? Semoga aja nggak ada yang Semoga ngeri nggak ya. ada ya. Iya. Oke. Mungkin untuk yang episode kali ini ya, ini kita sudahi aja deh. Oke, sekian dari episode kali ini. Apabila ada pertanyaan atau ada saran ya bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram kita @retasidn. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.